Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya sahabat cendekia. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sifat turunan pembagian. Sebelumnya kita telah mempelajari gimana sih sifat-sifat turunan yang telah kita pelajari pada minggu kemarin. Yang pertama kemarin kita sudah mempelajari, kita terakhir pertemuan kemarin kita pada perkalian turunan. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang sifat turunan pembagian. Nah, kita lihat. Di sini ada jika fx, fungsi fx itu sama dengan ada di sini lagi fungsi ux dibagi dengan Vx. Gimana sih f inverse x-nya atau turunan dari fx-nya gimana sih? Coba kita lihat. Ternyata ada rumusnya. Nah, ternyata untuk mencari turunan dari fx sama dengan u aksen x dikali dengan Vx dikurang dengan ux dikali dengan V aksen x dibagi dengan Vx kuadrat. Nah, kalau perkalian kemarin dia nggak ada pembagiannya, nggak ada pernya ini, dan juga rumusnya penjumlahan. Sedangkan kalau pembagian ini dia rumusnya pengurangan dan juga dibagi dengan Vx kuadrat. Agar kita lebih mempelajari atau lebih mempersingkat waktu, mari kita ke contoh soal. Di sini ada contoh soal. Yang pertama, tentukanlah turunan dari setiap fungsi aljabar berikut ini. Kita lihat di sini ada fungsi fx sama dengan 4x kuadrat dikurang 5 dibagi dengan 2x plus 3. Berarti contoh soal ini sudah memenuhi yaitu ux per vx, yang dimana ux-nya adalah 4x kuadrat min 5 dan Vx-nya atau V-nya sama dengan 2x plus 3. Untuk menyelesaikan soal ini berarti harus kita mengetahui U aksennya juga. Berarti kalau sudah dapat U, kita cari U aksennya berapa. U aksen berarti turunan dari U itu adalah turunan dari 4x kuadrat dikurang 5. Berarti yang turunannya kita turunin yang ada X saja. Kalau yang nggak ada X itu berarti turunannya sama dengan 0. Berarti turunan dari 4x kuadrat yaitu 8x. Ya, U aksennya dapat 8x. Sekarang V-nya sama dengan 2x plus 3. Berarti turunan dari V-nya pasti adalah 2. Turunan dari 2x adalah 2. Nah, itu adalah dapat. Jadi kita dapat U aksen, V aksen sudah dapat. Berarti langsung kita masukin rumus. Rumusnya yaitu V aksen X sama dengan U aksen V dikurang U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Nah, kita lihat. Jadi tinggal kita masukin aja. U aksennya sudah dapat, V-nya sudah ada, U-nya sudah ada, dan V aksennya juga sudah ada. Tinggal kita substitusi. U aksen tadi kita dapat 8x, sedangkan V-nya kita dapat tadi di soal yaitu ini yang bawah. Yang bawah itu adalah V atau Vx, yang atas adalah Ux atau U. Berarti kita masukin U aksen 8x dikali dengan 2x plus 3 dikurang dengan U-nya kita dapat 4x kuadrat dikurang 5 dikali dengan V aksen sama dengan 2. Dapatlah dibagi dengan V kuadrat. Berarti V kuadrat, V tadi adalah 2x plus 3. Berarti 2x plus 3 kuadrat sama dengan berapa? Next, kita lanjut. Setelah dapat ini, kita kali silang. 8x kali 2x hasilnya 16x kuadrat. 8x dikali 3 sama dengan 24x. Dikurang dengan, ini kita kali 4x kuadrat dikali 2 yaitu 8x kuadrat dikali negatif langsung jadi negatif 8x kuadrat. Sedangkan ini ada negatif 5, berarti negatif 5 kita kali 2 juga hasilnya negatif 10 kan. Negatif 10 kita kalikan lagi dengan negatif, kan negatif ketemu negatif nanti hasilnya positif 10. Dapatlah, berarti atasnya sudah dapat, dibagi dengan 2x plus 3 kuadrat. Tetap yang V nya 2x plus 3 kuadrat. Lanjut. Setelah itu gimana? Setelah itu yaitu kita gabungkan yang x kuadrat kita kurangi dengan x kuadrat, yang ada x kita kurang dengan ada x, yang tidak ada x dengan tidak x. Kebetulan di sini yang sama hanya x kuadrat. Berarti 16x kuadrat dikurang 8x kuadrat berarti hasilnya yaitu 8x kuadrat. Ditambah 24x kan nggak ada, berarti 24x ditambah lagi dengan 10 ya. Jadi turunan dari fx sama dengan 4x kuadrat min 5 per 2x plus 3 tadi adalah 8x kuadrat plus 24x plus 10 per 2x plus 3 kuadrat. Nah, selesai. Itu untuk contoh yang pertama tadi. Kita lihat di sini. Di sini
Misalkan kalian bertanya, Ustadz yang di sini boleh nggak dipecahin yang bawah ini? Boleh, silahkan dipecahin. Dan apabila dia bisa disederhanakan dengan yang di atas, silahkan disederhanain. Ya, sekarang kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Contoh yang nomor 2 gimana sih? Nah, contoh yang nomor 2, diketahui fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 4 dibagi dengan x kuadrat min 2. Tentukanlah f aksen 2. Berarti dia minta turunan dari fx, terus kita masukin nilai x-nya sama dengan 2. Nanti berapa? Di sini berarti kita sudah mendapatkan u dan sudah mendapatkan v. U-nya yaitu x kuadrat min 3x plus 4, sedangkan V-nya yaitu x kuadrat min 2. Sekarang kita lihat penyelesaiannya, jawab. Nah, kita misalkan UX sama dengan x kuadrat min 3x plus 4. Maka U2 sama dengan, nah sekarang kan yang ditanyakan f aksen 2. Berarti kalau yang ditanyanya f aksen 2, berarti tinggal kita substitusi nilai x-nya sama dengan 2. Jadi U2 sama dengan 2 kuadrat dikurang 3 dikali 2 ditambah 4. Hasilnya nanti sama dengan 2 kuadrat kan 4 dikurang dengan 6, hasilnya min 2 ditambah 4, hasilnya sama dengan 2. Next, yang U aksennya, berarti U nya udah dapat, berarti U aksen berarti turunan dari U ini. Nah, turunan yang dari U berarti x kuadrat turunnya 2x, 3x turunannya itu 3, 4 ini 0 karena tidak ada x kan. Berarti U aksen x ini kita masukin sama dengan 2, berarti U aksen sama dengan 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Berarti sudah dapat nilainya. U2 sama dengan 2. U aksen 2 sama dengan 1. Next, selanjutnya Vx-nya kita dapat x kuadrat min 2. Berarti kita substitusi dengan V2 sama dengan 2 kuadrat dikurang 2 sama dengan 2 ya. V aksen x sama dengan 2x. Ini turunan dari Vx kan, x kuadrat turunannya 2x. Berarti langsung kita masukin f aksennya sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Setelah sudah kita dapatkan yang diketahuinya, berarti tinggal kita masukin rumus. Nah, f aksen 2 sama dengan u aksen 2 dikali V2 dikurang U2 dikali V aksen 2 dibagi dengan V2 kuadrat. Nah, kita lihat sudah dapat. Ini tinggal kita substitusi. U aksennya sama dengan 1 dikali V2 sama dengan 2 dikurang dengan U2 nya sama dengan, ini U2 nya sama dengan 2 dikali dengan V aksennya sama dengan 4 dibagi dengan V2 kuadrat. V2 kita dapat di sini 2, berarti 2 kuadrat. 1 kali 2 2 dikurang 2 kali 4 kan 8, berarti 2 dikurang 8 sama dengan min 6. 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi hasil f aksen 2 sama dengan min 6/4. Pak, masih bisa nggak disederhanain? Masih. Kalau bisa disederhanain silahkan disederhanain. Sama-sama dibagi dengan 2 ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 4 dibagi 2 sama dengan 2 ya. Berikut penjelasan dari contoh sifat turunan pembagian. Agar kalian lebih mengerti tentang materi pembagian turunan, maka silahkan kalian kerjakan ini untuk belajar mandiri. Nanti silahkan kalian tulis di kolom komentar. Tentukanlah turunan dari setiap fungsi aljabar berikut ini. Fx sama dengan 3x kuadrat min 12 per 2x plus 4. Ya, soal ini agak gampang ya, soalnya agak gampang, jadi silahkan kalian jawab. Terima kasih. Nah, sekarang sobat cendekia, kita ada lagi beberapa contoh soal. Di sini ada contoh soal, tentukanlah turunan dari setiap fungsi aljabar berikut ini. Di mana yang A-nya fx sama dengan 4 dikali dengan 3x min 5 dikuadratin. Sedangkan yang B, fx sama dengan 3 dikali 2x plus 4 pangkat 5. Nah, gimana sih cara menyelesaikan soal yang kayak gini? Kalau yang soal nomor A, di sini kita lihat 4 ini adalah koefisiennya. Dan di sini ada 3x min 5 kuadrat. Di sini masih bisa kita hitung dengan cara mengkuadratkan fungsi 3x min 5 ya. Tetapi gimana kalau yang B? Kalau yang B ini kan pangkatnya 5. Jadi kalau pangkat 5, kalau kita menghitung pakai perkalian sampai 5 kali perkalian berarti lama kan. Nah, sekarang di sini sobat cendekia ada cara contoh soal yang ini bisa diselesaikan dengan cara berikut. Di sini ada sifat turunan lagi. Jika fx sama dengan a dikali u pangkat n
Nah, berarti di sini kan ada fx sama dengan a dikali u pangkat n. Berarti contoh soal yang ini 4 ini kita misalkan a, sedangkan u yaitu u-nya 3x min 5. N ini adalah pangkatnya berapa? Di sini kan ada 2, berarti pangkatnya 2 nanti. Kalau kita menemukan soal kayak gini, berarti fx sama dengan a u pangkat n. Turunan dari fx tersebut adalah a-nya tetap, n-nya maju ke depan, a dikali n dikali lagi u pangkat n-nya dikurang 1, pangkatnya dikurang 1 dikali dengan u aksen. Berarti kita harus mencari dulu u aksennya nanti. U aksen berapa? Kita lihat penyelesaian dua contoh berikut. Nah, jawab. Untuk yang A, kita misalkan dulu U-nya yaitu 3x min 5. Berarti kalau kita misalkan U-nya 3x min 5, turunan dari U atau U aksen berarti sama dengan 3. Ya, benar sekali, sama dengan 3. Karena 3x kan turunan dari 3x sama dengan 3. Turunan dari 5 adalah 0. Lanjut. Maka fx-nya sama dengan 4 U pangkat 2. Kita lihat 4 ini adalah koefisiennya tadi. U-nya kita misalkan dari 3x min 5 dan pangkatnya adalah 2. Sekarang turunannya tadi kita lihat lagi. F aksen x sama dengan 8 U pangkat 1 dikali dengan U aksen. Dari mana dapat U pangkat 1? Pangkatnya kurang 1 kan, 2-nya maju ke depan, 2 kali 4 dari hasilnya 8 dikali U pangkat 2 dikurang 1 sama dengan U pangkat 1 dikali lagi dengan U aksen. Turunan dari U tadi berapa? Turunan dari U sudah dapat kita cari, yaitu turunan dari U aksen sama dengan 3. Jadi F aksen X sama dengan 8 dikali lagi kita substitusi U tadi yaitu 3x min 5. Berarti 8 dikali 3x min 5 pangkat 1 dikalikan dengan 3. U aksennya kan sama dengan 3. Setelah itu gimana? Setelah itu kita kalikan pelangi. 8 dikali 3, ini bisa kita kali dulu. 8 kali 3 sama dengan 24 dikali dengan 3x min 5. Setelah itu kita kali pelangi. 24 dikali 3x hasilnya 72x dikali dengan 24 dikali min 25 hasilnya min 120. Berikut untuk menyelesaikan soal misalkan ada pangkat nanti. Next kita lihat yang B. Yang B berarti kita harus mencari U aksen dulu. U-nya sama dengan 2x plus 4. Berarti U aksennya sama dengan 2. Berarti sudah dapat di situ. Berarti U aksennya sudah dapat sama dengan 2. Tinggal kita masukin. Jadi nilai fx-nya ini kita misalkan U jadinya 3U pangkat 5. Lanjut, f aksen x-nya sama dengan 15 U pangkat 4 dikali dengan U aksen. 5 kali 3 kan 15 dikali dengan U pangkat 5 dikurang 1 sama dengan 4 dikali dengan U aksen. Setelah itu kita substitusi. U nya tadi kan 2x plus 4. Berarti 15 dikali 2x plus 4 pangkat 4 dikali dengan 2. 2 dapat dari mana? 2 didapatkan dari U aksen. U aksen sama dengan 2. Setelah itu sudah selesai. Tinggal kita kali 2 kali 15 hasilnya 30 dikali 2x plus 4 pangkat 4. Berikut adalah hasil dari turunan dari fx sama dengan 3 dikali 2x plus 4 pangkat 5. Gimana sobat cendekia? Mudah kan? Next. Sekarang kita lanjut ke contoh yang nomor berikutnya. Nah, di sini ada contoh turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 4 dikali dengan 2x pangkat 3 dikurang 1. Di sini akar ya, 4 dikali akar 2x pangkat 3 dikurang 1 adalah berapa? Turunannya berapa sih? Di sini kalau ada 4 di depan ini berarti 4 ini adalah variabel. Ini sama kayak yang contoh soal UU tadi. Kalau dia bentuk akar, ternyata ada lagi rumus cepatnya, yaitu kalau bentuk akar fx sama dengan akar U. Di sini kita buat fx-nya sama dengan akar U. Sedangkan soal kita yaitu fx sama dengan 4 dikali akar 2x pangkat 3 dikurang 1. Berarti nanti 2x pangkat 3 min 1 ini adalah U-nya nanti. Iya, benar sekali adalah U-nya. Sekarang kalau di sini misalkan ada contoh soal fx sama dengan akar U, berarti turunan dari fx tersebut adalah kita buat turunan dari f aksen x itu adalah U aksen x sama dengan 2 dikali akar U. 2 dikali akar U. Ini adalah rumus kalau dia akar U. Kita lihat fx sama dengan akar U. Berarti ini f aksen x sama dengan U aksen per 2 akar U. Berarti kita tetap mencari U aksennya berapa nanti.
Next, untuk menyelesaikan contoh soal yang di atas, kita misalkan U-nya dulu sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 1. 2x dikurang 3, 2x pangkat 3 dikurang 1. Maka U aksennya sama dengan atau turunan dari U adalah 6x kuadrat. Kita sudah dapat turunan dari U adalah 6x kuadrat. Berikutnya, jadi f aksen x sama dengan 4. Berarti 4 ini jangan diganggu karena 4 ini adalah koefisiennya. Berarti 4 dikali dengan U aksen per 2 akar U. Langsung aja kita masukin. Jadi f aksen x sama dengan 4 dikali dengan U aksen. U aksen yang kita dapat adalah 6x kuadrat. Berarti 6x kuadrat dibagi dengan 2 dikali akar U. Akar U tadi adalah 2x pangkat 3 dikurang 1. Berarti akar 2x pangkat 3 dikurang 1. Setelah itu gimana? Setelah itu kita kali 4 dikali 6x kuadrat. Hasilnya 24x kuadrat per 2 akar 2x pangkat 3 dikurang 1. Ini bisa nggak disederhanain? Ya bisa, kita sederhanain jadinya 24 dibagi 2 hasilnya 12. Jadinya 12x kuadrat per akar 2x pangkat 3 dikurang 1. Nah, berikut adalah contoh untuk yang bentuk akarnya. Nanti kita misalkan yang di dalam akar itu adalah U-nya. Itu adalah U-nya. Sekarang kita di sini ada beberapa catatan. Catatannya ini tentang materi eksponensial atau bentuk pangkat. Di sini ada sifat akar A. Akar itu adalah sama dengan A pangkat 1/2 ya. Kalau dia akar A berarti sama dengan A pangkat 1/2. Lanjut. Di sini ada akar A pangkat M, pangkatkan lagi N di sini. Ada akarnya berbentuk pangkat. Akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan, berarti di sini kalau kita kita ubah ke bentuk eksponen, di sini kan di ruas kiri adalah bentuk akar. Setelah itu kita rubah ke bentuk eksponen. Berarti kalau kita rubah ke bentuk eksponen berarti jadinya A pangkat M per N. Nah, misalkan di sini ada contoh soal nanti. Misalkan ada contoh soal ada akar 3 kuadrat dari pangkat 3, yaitu berarti di sini hasil eksponennya yaitu 3 pangkat 2/3. Begitu contohnya. Nah, itu adalah beberapa catatan. Untuk berikutnya, agar kalian lebih memahami materi lagi, di sini saya ada beberapa soal. Yang pertama, nilai dari f aksen 2 untuk fx sama dengan 5 dikurang 3x pangkat 10 adalah berapa? Berarti kita turunin dulu fx sama dengan 5 min 3x pangkat 10 ini. Setelah itu hasil turunannya kita masukin x-nya sama dengan 2. Silahkan nanti tulis di kolom komentar berapa jawabannya. Next, yang kedua, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan akar 2x min 5 pangkat 3. Nah, ini gimana cara menyelesaikannya? Tadi sudah ada catatan-catatan sifat. Kalau dia akar A pangkat M dipangkatkan dengan N, berarti hasil eksponensialnya yaitu A pangkat M pangkat N. Kalau yang ini silahkan kalian rubah dan silahkan kalian jawab, nanti silahkan tulis di kolom komentar. Berikutlah materi dari turunan fungsi aljabar. Terima kasih.